yang sebesar-besarnya apa yang sudah terjadi, persihan paham, mungkin salah komunikasi, baik mungkin Pak RW, baik kami juga sebagai kepala desa. Hanya kami bisa berdoa dan mungkin mengharapkan sejauh mana nanti untuk ke depan Jatiwangi bisa membangun. Itulah Bu, mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, tapi kayaknya kita tuh harus memang secara sadar sering berterima kasih kepada para baraya itu, Pak Guru, karena kayaknya orang-orang tuh udah sangat aware untuk keamanan guru gembul. Bisa dilihat dari video yang hari ini naik yang bahas soal PKI, yang sayangnya tidak ramai itu video. Di beberapa komentar saya perhatikan bahwa mereka udah feeling bagian-bagian mana yang akan dipotong. Oh gitu. Bagian-bagian mana yang makasih akan banyak. jadi polemik. Ya sebenarnya video saya kalau secara keseluruhan nggak akan terlalu polemik, bahkan yang tadi juga bukan polemik gitu. Yang jadi polemik itu adalah karena dimanfaatkan. Nah tapi terkait dengan videonya yang gak laku, nah saya juga curiga karena seperti yang saya jelaskan di beberapa episode yang lampau atau video saya yang lampau, memang saya tuh merasa bahwa kayaknya kanal saya tuh lagi diserang gitu. Makanya kadang-kadang sama YouTube tuh tidak direkomendasikan gitu. Saya nggak tahu kenapa. Jadi kalau misalkan itu kepada figur saya, kan di Gembuliku mah stabil ya, di yang podcast yang lain juga stabil. Tapi di kanal saya tuh sepertinya emang susah banget gitu untuk dapat viewers yang normal lah gitu. Ditandai rezim nggak, berpengaruh nggak? Nah tapi sekarang emang apa ya? Kayaknya di antara pemerintah juga, di antara birokrat juga ada yang bisa merekayasa algoritma. Saya tuh ngelihat kemarin-kemarin juga kayaknya gitu. Dan sampai tadi tuh ada yang WhatsApp saya bahwa Pak Guru saya siap untuk membantu Pak Guru di semua platform. Oh makasih banyak. Nah saya juga butuh bantuan Baraya ya buat apa ya. Nanti kita kerjasamakan tapi berhubungan dengan media. Soalnya di setiap akhir kita sirarium, saya tuh selalu mengajak kepada siapapun yang hadir saat itu untuk kalau misalkan teman-teman di sini konten kreator atau bisa melakukan sesuatu, kita bisa bekerja sama. Ayo langsung omongin di saat itu juga. Oh sebentar lagi kita ngadain sirarium. Betul. Dan saya tuh selalu ngomong itu di setiap saat. Tapi saat ini akhirnya baru ada satu orang sih yang akhirnya kerja sama kita dari sirarium ya. Ini saya mau ngebahas ini Pak Guru. Ada di Garut, ada orang yang kan fenomena KDM, warga lapor KDM itu kan cukup masif ya. Ada orang lapor ke KDM, laporannya seperti ini. Pak Dedi ya nyungkeun bantosanana kanggo janda anak 5. Ieu bumi tos bade runtuh. Teu aya bantosanana. Ieu kayaan janda anak 5 ieu teh tos runtuh, tos teu aya ieu anana. Udahlah viral video ini teh ya. Sayangnya yang responnya bukan KDM. Yang responnya adalah RT RW sebagai perwakilan masyarakat yang menyetujui tentang anggaran tersebut yang dialokasikan untuk dana tersebut. Mikirna jangka panjang, ulah oke salah serigala terus kurang teh diupayakeun desa turun, dinas-dinas turun. Ya teh untuk berupaya barangkali dengan rumah tersebut ada bantuan gitu. Ya. Bentar, Pak. Jangan keras-keras ngomong istri saya. Iya, tapi tolong Pelan-pelan, itu juga Pak. jangan ngomongnya yang lain-lain. Pelan-pelan. Udah, Iya. saya tanya, kamu domisili di sini apa bukan? Ini Pak, bentar maaf ya. Main viral wae. Sok Ini kan rumah saya. Ya saya tahu, tapi kamu Nah, apa maksudnya itu tuh dimarahin? Iya sama RT RW-nya. Jadi kayak kok tempatnya jadi ramai, jadi seolah-olah dia itu tidak membantu. Padahal ada kan tadi statement dibilang bahwa dan nanti dana dari lurah juga kita hitungin, kita alokasikan gitu-gitu. Jadi mendatangi si orang yang bikin video yang viral tersebut. Defense takut KDM beneran datang sidak kemudian nanyain ke RT duitnya di mana. Oh, jadi ada indikasi korupsi dari RT yang dimaksud gitu maksudnya. Indikasi lah ya, indikasi. Jadi maksudnya dengan reaksi Pak RT yang begitu impulsif gitunya, asal marah-marah gitu.
Dan ini juga nanti dananya gitu ya. Iya, betul. Nanti dikasih gitu. Sampai kamu tuh orang mana? Domisili sini bukan gitu. Iya, nah berarti di satu sisi kita berterima kasih kepada Pak KDM yang bikin panik orang-orang yang jadi dulu tuh masyarakat kita tuh feodal dan itu tuh tidak selesai karena kebudayaan kita tuh kan panjang berevolusi, gak bisa revolusi kebudayaan tuh berevolusi berkelanjutan. Nah dulu orang-orang yang punya jabatan tuh pasti punya tanah dan punya kekuasaan penuh terhadap warganya. Jadi awal mula korupsi di Indonesia itu adalah karena di satu sisi kita mentalnya itu adalah mental feodal bahwa siapapun yang menguasai sebuah tanah dia benar-benar berhak atas semua yang terjadi di sana. Tetapi di sisi lain kita tuh menganut demokrasi di mana si tanah itu teh adalah milik rakyat. Nah, si pejabat tuh mikirnya ini semuanya milik saya tapi kok jadi milik rakyat, tilepan weh gitu. Jadi awal mula korupsi di Indonesia itu sebenarnya awalnya dari situ. Nah, di daerah-daerah yang masih pedalaman, yang masih jauh dari modernisasi dan sebagainya, lurah, kepala desa itu benar-benar masih berperilaku seperti nenek moyang di zaman dulu. Masih seperti itu. Jadi ini semuanya adalah milik saya. Jadi korupsi pun mereka tuh, korupsi dana desa tuh salah satu yang terbesar di Indonesia. Salah satu yang paling besar. Jadi pemerintah ngasih dana desa setiap tahun berapa, setiap apa itu. Sebagian besar, bahkan kalau kita cross check datang ke desa-desa gitu ya, selalu ada konflik internal di antara para pengurus desa itu karena rebutan duit. Betul, dan maka pada saat saya di sebuah kota itu pemilihan desa tuh lebih ramai dibanding pemilihan presiden. Iya, itu tuh tahun 2011 saya tuh pernah diskusi sama calon kepala desa tahun 2011 loh ya, Gus lama pisan. Dia tuh bilang dengan bangganya ngomong, saya sampai bayar 100 juta untuk ngajak orang-orang ngopi gitu. Itu tuh tahun 2011. Dalam situasi dia tuh domisilinya di kota Bandung, tapi dia pengen menjabat kepala desa di kampungnya. Nggak apa-apa, saya kan liburan ke sana seminggu sekali di desa itu. Jadi dia ngurus desanya itu cuma seminggu sekali, tapi dia pengen dan dia ngabisin uang begitu banyaknya. Saya tanya, Pak, kok uangnya begitu banyak? Ya karena dana desa juga besar. Ya itu si orang yang dimaksud itu punya percetakan buku gitu. Nah dulu tuh saya tuh mau nerbitin buku ke dia, dan akhirnya ngobrol gitu. Pas ngobrol, dia mah terbuka aja bahwa soal korupsi, soal suap dan sebagainya, ya biasa aja deh, emang sistemnya gini deh. Ya masa kita mengingkari sistem, kalau sistemnya udah gini gimana? Nah, dia tuh gitu. Jadi nah desa, lurah dan sebagainya yang bersentuhan dengan rakyat secara langsung, apalagi rakyat yang di bawah. Atau ada yang kejadian di Garut juga. Nah, saya juga dulu tuh tahu. Jadi si kepala desanya tuh, atau ya semacam itulah, kepala desanya atau pengurusnya apa, bikin data fiktif tentang keluarga miskin. Nah, keluarga miskinnya tuh kan ada program dari pemerintah sekolah gratis untuk orang-orang kayak gini gitu ya. Nah si orang itu tuh disuruh daftar, tapi uangnya tuh nggak pernah dikasihin. Tapi si warganya tuh ditekan dan tanda tangan aja. Ketika saya dan tim datang ke sana, kita mau nuntut ke polisi juga nggak ada yang mau jadi saksi. Jadi si warganya tuh ya diem, nggak, kita mah nggak mau urusan apa, ya nggak apa-apa uangnya diambil sama itu juga, kita mah nggak mau urusan, nggak ngerti, kita mah rakyat kecil, selalu gitu. Nah, karena si desa tuh jadi hierarki pemerintahan terkecil, jadi kemungkinannya juga inspeksi dari KPK sampai ke desa tuh kayaknya terlalu jauh ya. Iya betul, karena biasanya kita tuh fokus ke yang gede-gede gitu kan, pejabat, menteri, anggota DPR gitu kan, pengusaha ini, pengusaha itu dan sebagainya. Padahal korupsi itu yang masif tuh di desa karena justru tidak ada pengawasan dan mereka tuh bisa mengintimidasi warga desanya, apalagi desa tuh kan relatif terpencil. Ya namanya juga desa gitu ya. Desa tuh lebih susah diakses daripada perkotaan gitu. Dan karena itu berita-berita, informasi dan sebagainya yang berhubungan dengan desa tuh lebih kecil. Nah ini kita nggak menuduh Pak RT RW-nya untuk itu gitu ya. Cuman kita layak lah untuk menyebut bahwa ada indikasi
kalau reaksinya itu begitu resisten gitu. Asa jangan diviralkan gitu, asa jangan. Dan nggak apa-apa juga katanya kali kalau misalkan KDM ke rumahnya. Iya nggak apa-apa tuh ya. Lumayan RT-nya bisa sesalaman.